harus viral dulu, harus rame dulu, baru bikin kebijakan bagus, baru bikin kebijakan keren. Nggak apa-apa lah, yang penting Ibu Dini aktif kembali dan ini. Kasus penamparan siswa oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga Dini Fitria sempat mengguncang publik dan memicu pro kontra luas di media sosial. Peristiwa bermula ketika seorang siswa bernama Indra kedapatan merokok di lingkungan sekolah saat kegiatan kerja bakti. Aksi spontan sang kepala sekolah yang menampar siswa tersebut berujung pada penonaktifan sementara dirinya, disertai pemeriksaan oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Banten. Namun setelah melalui proses mediasi dan permintaan maaf dari kedua belah pihak, Gubernur Banten Andra Soni memutuskan untuk mengaktifkan kembali Dini Fitria ke jabatannya. Ia menilai penonaktifan tidak perlu diperpanjang dan menegaskan bahwa hak, kewenangan, serta kewajiban sang kepala sekolah sepenuhnya telah dipulihkan. Keputusan ini menuai beragam reaksi dari publik. Sebagian pihak menilai langkah gubernur sebagai bentuk dukungan terhadap kedisiplinan di sekolah. Sementara lainnya menganggapnya sebagai pembiaran terhadap kekerasan di dunia pendidikan. Meski demikian, Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa persoalan antara kepala sekolah dan siswa telah diselesaikan dengan baik dan keduanya sudah saling memaafkan. Pemerintah daerah pun berharap seluruh guru dan siswa dapat kembali membangun suasana sekolah yang kondusif dan berfokus pada pembentukan karakter disiplin tanpa kekerasan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Surat terbuka buat Ibu Kepsek SMA 1 Cimarga, ya mungkin Ibu bisa makan semeja sama mereka yang sudah toksik sama Ibu, sudah melaporkan Ibu ke polisi, sudah mempermalukan Ibu, termasuk Gubernur Banten ini. Tapi tolong ya Bu, jangan kasih kesempatan dengan orang yang muka dua di lingkungan kerja Ibu. Tuh siapa namanya tuh, guru bahasa Inggris ya, yang kemarin ngejelek-jelekin Ibu di media tuh Bu. Kami nggak setuju kalau Ibu masih berbaik sama dia. Dia bener-bener kayak musuh dalam selimut. Bayangin Ibu lagi dalam terpojok, dia tidak mendukung Ibu sama sekali, malah menggiring opini untuk semua orang itu benci sama Ibu. Tapi kan netizen udah pinter ya. Teman-teman, update dari kejadian yang ada di salah satu sekolah di Banten setelah kemarin ramai di media sosial dan di kalangan netizen, di mana menyayangkan sikap gubernur yang langsung mau menonaktifkan kepala sekolah. Hari ini tanggal 15 Oktober, saya membaca berita bahwa Gubernur Andra Soni cabut status nonaktif kepala SMA di Banten yang tampar siswa merokok. Ini adalah salah satu pembelajaran, jadi untuk siapapun pejabat daerah, entah itu gubernur, bupati, atau di level nasional sekalipun, ketika mengambil kebijakan dan keputusan, jangan gegabah, apalagi di kasus atau kejadian yang masih belum clear. Jadi ya di sisi lain kita juga mengapresiasi, tapi di lain sisi inilah bentuk kekuatan netizen dan kekuatan masyarakat secara luas. Kalau apa yang disuarakan oleh netizen itu bisa berdampak pada perubahan suatu keputusan. Jadi teruslah berisik dan bersuara teman-teman semua. Terima kasih banyak. Sudah ada mediasi saling memaafkan satu sama lain antara kepala sekolah dan juga pelajar SMA Negeri 1 Cimarga. Ini SMA terkenal bukan cuma di Banten doang sekarang, tapi seluruh Indonesia. Jadi tahu ngasih label ke SMA Negeri 1 Cimarga. Tapi yang gue sayangkan, yang gue kaget adalah ketika seluruh siswa ini mogok, nggak mau ke sekolah karena kasus ini. Ada klarifikasinya katanya, bukan belain temen yang melakukan kesalahan karena ngerokok, karena ngudut, bukan katanya, tapi karena tindakan kekerasan. Ada sebab, ada akibat. Nggak mungkin kan kepala sekolah ujuk-ujuk marah, kemudian siswanya nggak mungkin kan. Pasti ada penyulut. Pemantiknya tuh apa? Makanya yang gue heran adalah kadar mendisiplinkan anak. Ketika di rumah mungkin ya dia dimanja, dia di apa, tapi ketika di luar buat ulah. Coba kalian sebagai orang tua, sebagai keluarga, ketika menghadapi anak yang seperti ini harus diapain? Bu Kepsek dan murid SMA 1 Cimarga akhirnya saling memaafkan. Begini kan enak loh. Entah pakai lapor-lapor polisi. Lagi juga gue ngeliat pengakuan ibu Kepsek nih, orang digampar cuman ditoyor doang.
Segitu doang lu ngadu, deh pakai rok lu. Lagi buat orang tuanya lebay banget pakai ngadu-ngadu ke polisi. Yang begini malah bagus ngedidik anak. Nah itu rambutnya itu udah salah, rambutnya juga gondrong begitu. Lu mau gua kalau katanya rambut begitu nih grepes. Kalau misalnya masih ngadu sama orang tua mah tong jangan pakai belagu-lagu. Bergetan banget gua gara-gara lu nih. Isanan batu Bu Kepsek jadinya. Kalau blunder jangan cengeng, kalau cengeng jangan blunder. Begitu orang mah. Bang ditoyor doang lu ngadu lu. Gua mah digablogin dulu malah. Diem baik, orang pernah ngadu. Oh emang cengeng baik lagu. Kalau gua jangan ditoyor, tabuk aja kenceng. Bergetan gua. Segitu doang pakai ngadu. Madat banget lo. Coba kalian bayangkan guys, kepala sekolahnya melakukan hal yang menurut saya dan banyak orang pasti benar, karena anak ini merokok di wilayah sekolah. Terus rame bla bla bla, akhirnya dia yang dinonaktifkan. Coba apa ndak? Ini kan jadi apa ya? Jadi guru-guru dan kepala sekolah atau pihak-pihak sekolah akan mulai kayak gimana ya mau tertibkan peraturan di sekolah. Kalau kayak gini tiba-tiba nanti kita dinonaktifkan, dipecat atau disanksi atau dilaporin polisi. Lama-lama guru-guru atau pihak sekolah juga muyak. Nanti ada anak-anak yang kelaya, biar aja gitu loh, biar aja gitu. Jadi kan ini presiden yang buruk buat sekolah-sekolah sekarang, takut menghukum muridnya. Coba tanya-tanya orang-orang yang dulu, yang kalau salah di sekolah malah takut ke rumah karena pasti ditambah sama orang tuanya. Yang kayak gini-gini terus menteri pendidikan atau menteri-menteri terkait mau diam aja seperti ini. Terus teman-temannya pada ikut mogok nggak mau sekolah. Kasiannya kepala sekolahnya guys. Dari berita viral kemarin yang katanya ada kepala sekolah yang menggampar salah satu muridnya. Plot twistnya adalah nih, Bapak Gubernur Andra Sodi sebut Bu Dini akan aktif lagi jadi kepala sekolah SMA N1 Cimarga. Ini pertimbangannya nggak tahu harus dari mana, nggak tahu pertimbangannya apa. Yang jelas setelah berita ini viral banget dan justru semuanya berbalik kepada Bapak Gubernur yang menonaktifkan dan kepada keluarga preman kecil ini yang telah melaporkan polisi dan telah menghasut teman-temannya untuk demo agar kepala sekolah Ibu Dini ini dinonaktifkan dari sekolah tersebut. Meledak dan semuanya menghujat kedua belah pihak itu. Dan semua pihak justru membela langkah dan tindakan Ibu Dini. Harus viral dulu, harus rame dulu, baru bikin kebijakan bagus, baru bikin kebijakan keren. Nggak apa-apa lah, yang penting Ibu Dini aktif kembali. Dan ini harus jadi introspeksi Ibu Dini bahwa semua kekerasan tidak akan menjadi solusi Ibu Dini ya, karena semua kekerasan itu tidak ada kebaikannya. Jadi silahkan semuanya pihak introspeksi diri, termasuk ini preman sekolah ini harus ditindak dulu, harus diberi sanksi dulu biar ada efek jerah. Oke? Assalamualaikum. Kasus SMA 1 Cimarga nemu titik terang, tapi pertanyaannya apakah ini benar-benar selesai atau cuma selesai di meja gubernur? Ya teman-teman, jadi hari ini pertanggal 15 Oktober, Gubernur Banten Andra Sodi ngundang dua pihak, yaitu Kepala Sekolah SMA 1 Cimarga, Bu Dini Fitria, dan siswanya, Indra. Mereka ditemuin langsung nih di ruang kerja gubernur, dan hasilnya dua-duanya saling memaafkan teman-teman. Yang dimana Bu Dini juga ngucapin terima kasih ke Pak Gubernur dan Sekda Banten, katanya karena penonaktifan dirinya, para siswa mau balik lagi belajar seperti biasa. Kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan ya jelas ini bagus, ada ruang dialog, ada penyelesaian tanpa harus makin panas. Tapi di sisi lain ini juga jadi refleksi besar teman-teman buat dunia pendidikan kita. Kasus kayak gini tuh ngingetin kalau hubungan guru dan murid udah nggak sederhana kayak dulu lagi. Di era digital, semua bisa viral dalam hitungan detik. Satu sisi murid sekarang lebih berani bersuara, itu bagus. Tapi di sisi lain, guru juga sering merasa kehilangan otoritas dan ruang untuk mendidik dengan tegas. Sampai di mana Bu Dini juga bilang dia tuh ngambil langkah mundur dari penonaktifannya sebagai Kepsek demi situasi tenang. Sekarang pertanyaannya, apakah ini benar-benar titik damai atau cuma jeda sebelum masalah yang sama muncul lagi di tempat lain? Menurut kalian teman-teman ya, batas antara disiplin dan kekerasan di sekolah itu ada di mana sih sebenarnya? Udah mau 2026 Indo. Ini
ngapain ya? Siswa sekarang belum pada mikirin apa gimana cara bikin sendal terbang? Gimana memikirin sendal terbang? Ditegor ngudut di sekolah aja ngambek, ngadu. Ini juga tuh yang udah pada gede, ngapain nih kan orang diurusin? Biarin apa? No make up 30 juta. Mana dapet lu sebulan 30 juta? Gaji masih 4 juta aja juga. Komen-komen orang lu. Ya udah kalau kagak demen sama dress yang lu bilang kayak kuping gajah, udah skip aja skip. Ngapain lu komen? Duit itu tuh mahal itu dressnya. Gua aja demen gua ngeliatnya. Ini juga tuh kalau gak bisa bedain tuh mana Transmart, mana Trans 7.